Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di presentasi kelompok 1 kelas Koperasi B, semester Gasal 2020. Di sini kami akan memaparkan mengenai manajemen sumber daya manusia dan juga struktur organisasi dari sebuah koperasi. Dan koperasi yang kami ambil sebagai bahan untuk dijadikan studi kasus adalah Koperasi Astra Internasional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Kevin Hizkia Simatupang. Lalu kemudian ada Asti Sekar Primadia, ada Azhara Tarisha, ada Niputu Ayu Kartika Diva Putri, dan ada Reza Auditya Ramanda. Jadi ini kurang lebih presentasi yang akan kami bawakan. Materinya pertama ada profil dari Koperasi Astra itu sendiri, lalu ada struktur organisasi, ada manajemen sumber daya manusia, dan ada juga kesimpulan nanti di akhir. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai profil koperasi. Koperasi Astra Internasional ini merupakan sebuah koperasi di bawah PT Astra Internasional Tbk, dan koperasi ini dihadirkan sebagai wujud upaya dari perusahaan PT Astra Internasional untuk menambah kesejahteraan karyawan. Jadi seperti yang kita tahu memang kan koperasi itu memiliki tujuan akhir untuk menyejahterakan anggotanya. Dan di sini PT Astra menyadari betul bahwa koperasi bisa menjadi sebuah media yang mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai-pegawai atau anggota-anggota koperasinya gitu. Nah, sebagai koperasi konsumen, Koperasi Astra tidak hanya memfasilitasi berbagai produk layanan simpan pinjam, namun juga mampu meningkatkan kinerja melalui perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang. Nah, artinya di sini PT Astra menyadari betul bahwa mereka butuh sebuah media yang mampu membuat anggota-anggota atau pegawai-pegawai di PT Astra Internasional tersebut merasa nyaman dan terpenuhi kebutuhannya. Lalu kemudian di sini ada visi misi dari koperasinya. Visinya menjadi koperasi dengan pengelolaan terbaik di Indonesia. Dan misi-misinya pada intinya meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan manfaat ekonomi melalui ada 3 cara, yaitu pengembangan usaha yang menguntungkan, peningkatan kepuasan pelanggan, dan penyediaan program dan produk yang sesuai dengan kebutuhan anggota. Untuk profil perusahaan ini, kami dapatkan data-datanya dari website resmi Koperasi Astra Internasional. Lalu di sini ada core value atau nilai-nilai yang dibawa oleh Koperasi Astra. Yang pertama ada passionate, artinya seluruh anggota atau seluruh stakeholder itu menghayati pekerjaannya dengan sepenuh hati. Lalu ada respect, yaitu untuk saling menghargai satu sama lain, untuk menghormati tanpa melihat mau itu atasan, bawahan, ataupun rekan kerja yang satu jabatan, intinya harus saling menghormati. Lalu ada open mind, yaitu memiliki keterbukaan terhadap hal-hal baru. Lalu ada sinergi, artinya saling bekerja sama untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Dan terakhir ada performance, yaitu bersikap pantang menyerah dengan tujuan akhir untuk memberikan kinerja atau performa terbaik bagi perusahaan. Nah, di sini ada beberapa anak perusahaan dari Koperasi Astra Internasional. Jadi dari tahun ke tahun, PT Astra Internasional melalui Koperasi Astra Internasional selalu berusaha untuk mengembangkan sayapnya, yang pada akhirnya tujuannya adalah untuk menyejahterakan anggota-anggota mereka sendiri. Pertama, itu ada PT Sigap Prima Asrea di tahun 2002. Ini bergerak di bidang jasa dan juga security device, jasa keamanan. Lalu ada PT Karsa Surya Indonesia di tahun 2003. Dia bergerak di kereta gantung yang ada di Taman Impian Jaya Ancol. Lalu ada PT Sigap Garda Pratama di tahun 2005. Ini kurang lebih sama kayak PT Sigap Prima Asrea, bergerak di bidang security device. Lalu ada PT Swakarsa Cipta Mandiri di tahun 2006, bergerak di bidang perdagangan, shop and drive, dan juga penyewaan gedung arsip. Jadi ini lebih PT Swakarsa Cipta Mandiri ini lebih ke barang-barang yang diperjualbelikan, penyediaan seragam untuk pegawai-pegawai seperti itu kurang lebih. Dan terakhir ada PT Cipta Maritim Utama yang didirikan di tahun 2015. Ini bergerak di bidang transportasi, terutama transportasi laut, untuk mendukung kegiatan operasional di pelabuhan yang ada di Balikpapan. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asti.
Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Asti dan saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami dari Kevin. Nah, saya akan menjelaskan tentang materi struktur organisasi koperasi sebagai bagian yang kedua. Nah, di sini bisa dilihat bagas struktur organisasi koperasi secara umum yang merupakan yang berdasarkan landasan pembuatan struktur organisasi atas dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21. Nah, yang pastinya nih di dalam organisasi itu harus ada rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi. Kemudian disusul dengan adanya pengurus dan pengawas, dan kemudian ada manajer yang akan mengontrol kegiatan-kegiatan unit usaha koperasi itu sendiri yang tentunya pasti berisikan anggota-anggota. Nah, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan dan kalian lihat di dalam struktur bagannya, jabatan yang harus ada dalam koperasi berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 itu harus ada yang pertama rapat anggota, kedua ada pengurus, yang ketiga ada pengawas, dan yang keempat ada anggota. Namun juga ada posisi lain nih yang mendukung struktur dari koperasi itu sendiri, yaitu manajer dan karyawan. Nah, pertama mungkin saya akan menjelaskan kok apa sih itu rapat anggota, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, saya singgung-singgung kalau rapat anggota itu sebagai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Nah, rapat anggota itu merupakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi yang mana diselenggarakan minimal 1 tahun sekali. Nah, apa sih fungsi dari rapat anggota ini sebagai kekuasaan tertinggi? Nah, di dalam rapat anggota biasanya semuanya akan menetapkan anggaran dasar dari koperasi, kemudian akan menetapkan kebijakan umum, kemudian juga akan menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. Terus yang keempat, menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja, serta pengesahan laporan keuangan. Kemudian yang kelima, mengesahkan laporan pertanggungjawaban atas pengurus dan pengawas dalam periode kepengurusannya. Terus yang keenam ada menentukan pembagian sisa hasil usaha, dan yang ketujuh menetapkan keputusan penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi. Nah, mungkin setelah ini akan dijelaskan oleh Azara terkait struktur organisasi dari koperasi yang telah kelompok kami pilih, yaitu Astra Internasional. Nama saya Zahra Tarisha Syarif, dan saya akan menjelaskan tentang pengurus, anggota, beserta pengawas dalam Koperasi Astra Internasional. Untuk pengurus dalam Koperasi Astra Internasional pada periode 2020 hingga 2022, ada Ibu Surjani Slamet sebagai Ketua Umum, ada Bapak Bambang Wijarnako sebagai Wakil Ketua Umum, dan juga ada Ibu Wita Kristiadi sebagai bendahara dalam Koperasi Astra Internasional. Selanjutnya ada Bapak Riza Deliansyah sebagai sekretaris, ada Bapak Anom Yogotomo sebagai Ketua Bidang Kesejahteraan, dan juga ada Bapak Agus Baskoro sebagai Ketua Bidang Pengembangan Usaha dalam Koperasi Astra Internasional. Selanjutnya ada Ibu Endang Trihandajani sebagai anggota, Bapak Boy Kelana Subroto sebagai anggota, dan juga ada Ibu Wuri Rosianti sebagai anggota dalam Koperasi Astra Internasional. Lalu tugas dari pengurus koperasi yaitu mengelola organisasi koperasi dan usahanya, membuat dan mengajukan rancangan program kerja serta rancangan RAPBK atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi, lalu menyelenggarakan rapat anggota. Yang keempat ada mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Yang kelima ada menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, dan masih banyak lagi. Untuk anggota koperasi memiliki hak dan kewajibannya. Seperti misalnya untuk kewajiban dari anggota koperasi adalah mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Yang kedua, anggota berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Lalu yang ketiga,
Anggota mengembangkan dan memelihara kebersamaan bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Lalu untuk hak dari anggota koperasi adalah menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota, memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. Yang ketiga adalah meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar, dan seterusnya. Lalu selanjutnya terdapat Dewan Pengawas Koperasi Astra Internasional pada periode 2020 sampai 2022. Untuk Ketua Dewan Pengawas, ada Ibu Herawati Prasetyo, lalu ada Bapak Aloysius Budi Santoso sebagai anggota Dewan Pengawas, dan juga ada Bapak Markus Widihandojo sebagai anggota Dewan Pengawas dalam Koperasi Astra Internasional. Selanjutnya untuk wewenang dari pengawas koperasi adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus dan pengelola koperasi. Yang kedua adalah membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Yang ketiga, meneliti catatan yang ada pada koperasi. Yang keempat adalah mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Dan seterusnya, yang berhubungan dengan pengawasan koperasi. Kenalkan, nama saya Niputu Ayu Kartika Diva Putri, dan sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Azahra. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, pengertian dari manajemen sumber daya manusia itu apa? Jadi pengertiannya adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat sehingga menjadi maksimal. Nah, pentingnya manajemen sumber daya manusia di koperasi itu apa? Jadi berhasil tidaknya suatu koperasi itu sangat tergantung pada mutu dan kerja bidang manajemennya. Peranan manajemen adalah yang membuat koperasi berhasil mencapai tujuannya, baik tujuan para anggota maupun tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Faktor yang paling penting untuk suksesnya koperasi itu dalam menerapkan manajemen, pengurus mempunyai tanggung jawab untuk merumuskan kebijaksanaan, menyetujui rencana dan program, serta melimpahkan wewenang kepada manajer. Jadi kalau dari definisi tadi, itu bisa saja dibilang bahwa sukses atau tidaknya suatu koperasi itu berarti kan bergantung pada sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Di mana itu berarti bergantung pada tenaga kerja yang ada di dalamnya, di mana di koperasi itu biasanya ada pengurus, kemudian ada anggota, kemudian ada manajer juga. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang kualifikasi dari setiap tenaga kerja yang ada di koperasi itu sendiri. Dan di sini saya akan membahas tentang kualifikasi pengurus, kemudian manajer, kemudian kualifikasi anggota. Kualifikasi ini biasanya tuh diatur dalam undang-undang, jadi memang sudah ada landasan di undang-undangnya. Yang pertama ini, untuk kualifikasi pengurus itu diatur dalam pasal 29. Yang pertama itu pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan berperan mewakili anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi maupun usaha koperasi. Kemudian, pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan RAT. RAT ini adalah rapat anggota tahunan yang memang sudah biasanya diselenggarakan secara tahunan dan berkala gitu. Kemudian masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun. Nah, ini ada lagi tambahannya yaitu tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus lain dan pengawas. Persyaratan pengurus lainnya terdapat dalam ADART koperasi masing-masing. Jadi biasanya yang tertera di sini itu ada mungkin tambahan-tambahan lainnya yang setiap koperasi itu dalam ADART-nya sudah diatur atau disusun sedemikian rupa gitu. Nah, dan sekarang ini adalah job specification untuk anggota.
Sekarang ini untuk anggota ini ada diatur dalam pasal 17, 18, kemudian 19. Pada pasal 17 dikatakan bahwa anggota koperasi itu pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Kemudian di pasal 18 dikatakan bahwa yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Kemudian di pasal 19 ada 4 poin yang mengatur tentang kualifikasi dari anggota koperasi ini. Yang pertama itu adalah keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Kemudian yang kedua, keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi. Ketiga, itu keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan. Dan yang terakhir, setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Dan ini adalah job specification untuk manajer atau kualifikasi dari manajer. Nah, yang pertama ini ada diangkat berdasarkan kebutuhan koperasi akan adanya pengelola yang mengurus kegiatan operasional atau teknik koperasi dan unit-unit usahanya. Kemudian diangkat oleh pengurus koperasi, dan apabila salah seorang anggota pengurus diangkat menjadi pengelola, maka anggota pengurus yang bersangkutan melepaskan diri dari jabatannya sebagai pengurus. Dan yang terakhir adalah kualifikasi lainnya diatur dalam ADART masing-masing koperasi. Mungkin berarti bisa saya tarik kesimpulan terkait dengan sumber daya manusia ini atau manajemen sumber daya manusia ini, memang ada landasan-landasan khusus terkait dengan kualifikasi dari setiap tenaga kerja yang ada di koperasi. Nah, untuk penerapannya sendiri di setiap koperasi, apalagi di sini dalam artian koperasi Astra, tentunya mereka juga ada kualifikasi-kualifikasi tertentu. Namun, untuk di website-nya tidak tertera, tapi pastinya mereka ada dan mereka juga pastinya punya ADART yang mengatur terkait dengan kualifikasi-kualifikasi dari setiap tenaga kerjanya. Terima kasih. Oke, saya Reza Auditiar Amanda akan menjelaskan mengenai kesimpulan mengenai presentasi pada hari ini. Jadi kesimpulannya, Koperasi Astra ini merupakan koperasi konsumen yang memiliki 3 produk utama, yaitu simulasi, simpanan, dan pinjaman. Untuk simulasi sendiri itu ada simulasi pinjam menggunakan kalkulator kredit. Kemudian untuk simpanan dan pinjaman ini merupakan program yang diikuti oleh karyawan tetap Astra yang terdaftar jadi anggota Koperasi Astra. Kemudian dalam struktur organisasi, Koperasi Astra ini memiliki 9 orang pengurus dengan 3 orang dewan pengawas dan 85.045 anggota. Untuk manajemen sumber daya manusia, Koperasi Astra ini memiliki 1 orang ketua umum, wakil ketua umum, bendahara, sekretaris, ketua bidang kesejahteraan, ketua bidang pengembangan usaha, dan 3 anggota utama, serta 1 ketua dewan pengawas dan 2 anggota dewan pengawas. Jadi menurut Deputi Bidang Kelembagaan dan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Koperasi Astra ini merupakan salah satu koperasi besar yang ada di Indonesia dan layak dijadikan koperasi percontohan nasional. Nah, dalam RAT Koperasi Astra tahun buku 2018 diselenggarakan pada 11 April 2019 di Ruang William Suryajaya, Gedung AMDI yang dihadiri oleh 203 orang atau ekuivalen dengan 77.387 anggota yang sudah memenuhi quorum. Nah, yang dibahas biasanya dalam RAT Koperasi Astra yang pertama itu mengenai kinerja yang menghasilkan peningkatan melalui kerjasama dengan perusahaan ataupun koperasi lain ataupun melalui investasi saham. Nah, dalam laporan keuangan tahun 2018, Koperasi Astra ini mengalami peningkatan pada pendapatan usaha sebesar 5,47% atau 118,79 miliar, beban pokok usaha yang meningkat sebesar 8,38% atau sebesar 57,65 miliar, dan SHU setelah pajak yang meningkat sebesar 12,13% atau 69,96 miliar. Lalu yang biasanya dibahas, yang kedua itu ada rencana kerja
Nah, rencana kerja pada tahun 2019 itu yang pertama meningkatkan inovasi. Jadi peningkatan inovasi ini salah satunya dalam bidang layanan yang berbasis digital. Kemudian investasi dan pengembangan bisnis untuk meningkatkan pendapatan. Lalu juga pemberian beasiswa yang meningkatkan yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan tentang koperasi melalui KAI Edu Inspire. Lalu treasury manajemennya itu harus baik, jadi mengawasi anggaran dan memperhatikan operating expense pada tingkat yang wajar. Dan yang terakhir itu adalah menyesuaikan AD/ART, salah satunya dengan mengembangkan aplikasi teknologi informasi. Dan yang terakhir yang dibahas biasanya mengenai perubahan kepengurusan. Nah, kepengurusan di tahun ini merupakan hasil RAT pada tahun 2020. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.